Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat teman-teman semua, atau kapanpun teman-teman melihat video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Meliana Manulang, NPM 1901080008, Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memakai Macromedia Flash, atau salah satunya yaitu dengan cara membuat loading di Macromedia Flash, serta saya akan membahas sebuah materi pembelajaran fisika yang sebelumnya sudah saya buat di Macromedia Flash. Nah, yang pertama, kita buka aplikasi Macromedia Flash 8. Di create new, kita pilih atau kita ketik flash dokumen. Kemudian kita akan mengatur terlebih dahulu size-nya. Kita ketik size. Kita akan mengaturnya dengan cara 800 kali 600. Kemudian di frame rate-nya kita atur menjadi 30. Kemudian klik OK. Dan di sini kita akan juga mengubahnya menjadi 65. Klik. Nah, background-nya menjadi semula, menjadi kecil. Kemudian background-nya ini belum begitu dibutuhkan. Di sini namanya insert layer, ini layer, dan kotak-kotak kecil ini namanya frame. Dan kemudian di sini namanya scene. Untuk langkah pertama kita akan menambah scene dengan cara kita ketik Windows, kemudian pilih Other Panels, kemudian Scenes. Kemudian di scenes pertama ini kita klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi loading. Enter. Kemudian close. Selanjutnya scene yang sudah kita buat tadi dengan kata loading sudah berada di sini. Untuk tahap awalnya kita pergi ke loading yang ini. Kemudian untuk langkah pertama, pada layar ini kita ketik 2 kali, kita ganti dengan nama background. Enter. Kemudian kita masukkan backgroundnya yang sudah kita download terlebih dahulu. File, import to stake. Kemudian pilih background, klik open. Nah, pada background ini kan backgroundnya terlihat sangat besar. Kemudian kita akan mengecilkan dengan cara klik background. Kemudian atur size-nya seperti semula yang kita buat 800 kali 600. Dan ketika jadi 0 dan 0, enter. Maka background tersebut kembali ke ukuran awal. Selanjutnya kita akan membuat kotak
terlebih dahulu di sini dengan cara ketik insert layer. Di layar kedua ketik 2 kali, kita ubah namanya menjadi kotak. Enter. Kemudian klik rectangle tool. Dan jangan lupa ini juga diklik dengan tanda silang karena kita sudah membutuhkan garis. Kemudian klik dan tahan. Kalau teman-teman sudah merasa cukup, kita kecilkan dulu. Kemudian pada frame 1 di kotak, kita klik kanan, klik Create Motion Twin. Selanjutnya, kita akan menggunakan frame transform tool. Kemudian pada titik tengah ini pindahkan ke ruas titik sebelah kiri. Kemudian kita akan mengecilkannya. Oke. Selanjutnya pada frame 80 kita klik sebelah kanan. Kita klik insert keyframe. Nah, setelah di insert keyframe, kemudian ini tarik kotaknya ke sebelah kanan. Kita akan memanjangkannya. Oke, seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kan masih backgroundnya berwarna putih, tidak seperti semula. Untuk membuat background seperti semula, klik frame 80 ini, klik sebelah kanan, kemudian klik insert keyframe. Nah, sudah jadikan seperti semula. Kemudian kita akan melihat hasilnya, klik CTRL atau Ctrl Enter. Nah, ini adalah hasilnya. Sudah jadikan teman-teman. Kemudian pada langkah berikutnya kita akan memasukkan tulisan loading di sini. Dengan cara insert layer. Klik 2 kali pada layar yang ketiga ini. Ubah namanya menjadi loading. Oops, maaf. Klik enter. Kemudian usahakan loading ini berada di atas karena tulisan itu kan harus wajib di atas. Kemudian kita klik text tool. Kemudian kita tuliskan loading. Nah, karena tulisannya sangat kecil ya teman-teman, kita akan memperbesar dengan klik free transform. Nah, teman-teman tinggal tarik aja, atur sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, pada loading ini untuk frame awal klik kanan, terus kemudian klik create motion. Maaf, ini di frame awal ini klik kanan,
pilih action, masukkan plus, global function, browser atau network, fs common, kemudian masukkan rumusnya dengan tanda kutip dengan tulisan full screen, tanda kutip, koma, dan true. Dan kita akan cek tanda ketik checklist, kayak katanya benar. Kemudian kita save. Pertama kita buat selesai. Save. Kemudian ketik kembali file, export movie, kemudian ketik namanya, beri nama loading selesai. Kemudian save, compress movie, dan klik OK. Nah, jika sudah, kita akan mengecek. Kita akan mengeceknya apakah berhasil atau tidak. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Scene loading sudah selesai. Itu adalah cara membuat loading di Macromedia. Selanjutnya, saya akan membahas materi pelajaran fisika yang sebelumnya sudah saya buat juga di Macromedia Flash. Kita akan membuka materinya. Nah, pada menu dari materi ini terdapat ada materi dan tombol exit atau tombol keluar. Nah, pada tombol materi ini jika kita klik, dia akan menghubungkan kita atau membuat kita mengarah ke materi pembahasan. Kemudian dalam materi pembahasan ini terdapat tombol home dan tombol next. Pada tombol home, jika kita klik atau klik, dia akan kembali ke menu. Dan pada tombol next ini, jika kita klik, maka dia akan mengarahkan kita ke materi selanjutnya. Dan ini adalah tombol back. Jika kita klik, dia akan mengarahkan kita ke materi yang sebelumnya. Nah, pada menu ini terdapat juga tombol keluar atau exit. Jika kita kliknya, maka ada 3 yang terdapat. Jika kita memilih cancel, dia akan kembali semula ke menu. Jika kita memilih no, maka Anda ingin keluar. Jika kita pilih no, dia akan kembali juga ke menu, tapi loading dulu. Kemudian jika kita memilih yes, saat kita ingin keluar, dia akan kembali. Oke. Saya akan mulai membahas materi pembelajaran fisika tentang gerak melingkar beraturan.
Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan linear tetap. Next, besaran gerak melingkar. Rumus dari besaran gerak melingkar yaitu secara matematis ditulis dengan F sama dengan N per T, di mana menjadi F sama dengan 1 per T, dan T sama dengan T per N, menjadi T sama dengan 1 per S, di mana keterangan dari rumus tersebut ditulis dengan F sama dengan frekuensi atau banyaknya putaran dengan satuan Hertz, T sama dengan periode atau waktu dengan satuan S, sekon. Next, terdapat juga rumus kecepatan sudut, di mana secara matematis ditulis dengan W sama dengan 2 V per T, di mana keterangan dari rumus tersebut ditulis dengan W sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, T sama dengan periode dengan satuan sekon, V sama dengan 3,14 atau 22 per 7. Next, selanjutnya kelajuan linear. Kelajuan linear adalah jarak yang ditempuh benda pada lintasan berbentuk lingkaran dibagi dengan waktu tempuhnya secara matematis. Ditulis dengan S sama dengan 2V kali R. Bila benda menempuh suatu putaran penuh atau dari A ke A, maka lintasan yang ditempuh yaitu S sama dengan 2 kali R dan waktu tempuhnya yaitu T, maka didapat laju linear V, di mana keterangannya yaitu R sama dengan jari-jari lingkaran dengan satuan meter, V sama dengan kelajuan linear dengan satuan meter kali sekon pangkat min 1. Next, selanjutnya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang dialami benda yang bergerak melingkar beraturan dan arah percepatan selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dilambangkan dengan huruf AS. Dengan secara matematis ditulis dengan AS sama dengan V pangkat 2 per R sama dengan W pangkat 2 kali R. Arah percepatan sentripetal selalu tegak lurus terhadap percepatan linearnya atau AS dikali V. Dengan keterangan ditulis dengan AS sama dengan percepatan sentripetal dengan satuan meter kali sekon pangkat minus 2, V sama dengan kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, W sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, R sama dengan panjang tali atau jari-jari dengan satuan meter. Next, selanjutnya gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran yang bekerja pada benda bermassa M dan benda mengalami percepatan sebesar S. Arah gaya sentripetal juga tegak lurus terhadap vektor kecepatan atau Fs dikali V, di mana gaya sentripetal ditulis dengan lambang Fs dan besarnya dari hukum 2 Newton. Dan secara matematis, rumusnya ditulis dengan sigma F sama dengan M dikali A, Fs sama dengan M kali AS, hingga Fs sama dengan M dikali V pangkat 2 per R atau Fs sama dengan M kali W pangkat 2 kali R. Di mana keterangannya ditulis dengan Fs sama dengan gaya sentripetal dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, V sama dengan kelajuan linear dengan satuan meter per sekon, W sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, R sama dengan jari-jari lintasan dengan satuan M. Selanjutnya hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar dapat berupa sistem langsung yaitu dengan memakai roda-roda gigi atau roda-roda gesek, atau sistem tak langsung yaitu dengan memakai streng, ranrau atau pita. Dan pada gambar 1.1 ini menunjukkan roda 1 berputar atau bergerak melingkar beraturan hingga roda 2 mengikuti melingkar beraturan. Next,
hubungan roda-roda pada gerak melingkar baik memakai sistem langsung atau tak langsung, di mana kecepatan linear atau V roda tersebut baik roda 1 dan 2 adalah sama, tetapi kecepatan sudutnya berlainan. Secara matematis, rumusnya ditulis dengan V1 sama dengan V2, W1 dikali R1 sama dengan W2 dikali R2, di mana keterangan daripada rumus ini dituliskan dengan V1 sama dengan kecepatan linear roda 1 dengan satuan meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan linear roda 2 sama dengan atau satuannya sama dengan V1 meter per sekon, W1 sama dengan kecepatan sudut roda 1 dengan satuan radian per sekon, W2 sama dengan kecepatan sudut roda 2 dengan satuan radian per sekon, R1 sama dengan jari-jari roda 1 dengan satuan meter, R2 sama dengan jari-jari roda 2 dengan satuan M. Dan next, gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan bentuk lintasan melingkar dan besar percepatan sudut atau angular konstan. Jika percepatan angular benda searah dengan perubahan kecepatan angular, maka perputaran benda semakin cepat dan dikatakan gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Sebaliknya, jika percepatan angular berlawanan arah dengan perubahan kecepatan angular, benda akan semakin lambat dan dikatakan gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Oke, next. Percepatan angular yaitu sebuah benda bergerak melingkar dengan laju angular berubah beraturan dengan memiliki perubahan kecepatan angularnya, yaitu secara matematis dituliskan dengan delta W sama dengan W2 dikurang W1, di mana alfa sama dengan delta W per delta T, atau alfa sama dengan W2 dikurang W1 per T2 dikurang T1. Dan perubahan waktu kecepatan angular adalah delta T, maka didapatkan sama halnya dengan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Pada gerak melingkar berubah beraturan berlaku juga dengan yang pertama mencari kecepatan sudut akhir atau WT, di mana rumusnya yaitu WT sama dengan W0 kurang lebih dari alfa dikali T. Yang kedua mencari posisi sudut atau besar sudut atau theta yang ditempuh dengan rumus theta sama dengan W0 kurang lebih dari alfa dikali T pangkat 2 atau X sama dengan R dikali theta. Maka dapat diperoleh juga W kali T pangkat 2 sama dengan W0 pangkat 2 kurang lebih dari 2 alfa dikali theta. Oke, baik. Sekian tutorial cara membuat loading di Macromedia Flash serta pembahasan materi pembelajaran fisika tentang gerak melingkar berubah beraturan. Maaf. Sekian, terima kasih.